Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Setiap hari di channel ini saya bagikan video-video tentang keseharian saya, sambil saya berkisah dan bercerita mengenai kehidupan, kisah-kisah yang berhubungan dengan Islam. Dan semoga dengan kisah-kisah ini kita mendapatkan hikmah, kita bisa mengambil pelajaran yang ada di belakang kisah-kisah ini. Selamat menonton. Ada sebuah cerita tentang seorang laki-laki yang memiliki tempat penggilingan gandum. Tempat itu dia bangun di dekat kebun gandumnya yang sangat besar. Setiap hari dia pergi ke kebunnya, dan setelah itu dia pergi ke tempat penggilingan gandum untuk menggiling gandum. Setiap gandum yang berhasil dia giling, maka dia jual ke pasar, dan sebagiannya dia makan dan dia bagikan kepada karib kerabatnya. Pada suatu hari, laki-laki itu pergi ke tempat penggilingan gandumnya dengan tujuan untuk beristirahat sejenak. Ketika dia tiba di tempat penggilingan gandumnya, ternyata dia mendapati karung-karung gandumnya sudah berserakan. Sebagian ada yang sobek-sobek dan isinya berserakan di tanah, dan sebagian lagi hanya berserakan dan terbuka sedikit-sedikit. Laki-laki itu merasa sangat marah yang sangat besar. Meskipun begitu, dia tetap mengumpulkan sisa-sisa gandum yang masih bisa dikumpulkan. Dia merapikan kembali semua gandum-gandumnya ke tempat semula. Esok harinya, dia datang lagi ke kebunnya dan masuk ke tempat penggilingan gandumnya. Ternyata, pada hari itu dia juga mendapati hal yang sama dengan hari kemarinnya. Karung-karung gandumnya sobek-sobek dan isinya berserakan di tanah. Dia semakin sangat marah. Esok harinya, dia pergi ke tempat penggilingan gandumnya. Dia bersembunyi di suatu tempat sambil mengawasi dan mengintai siapa orang sebenarnya yang telah merusak karung gandumnya dan menyebarkan isi-isinya. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba datanglah seekor anjing liar yang masuk ke dalam tempat penggilingan gandumnya. Anjing itu mulai merobek-robek karung gandum tersebut. Laki-laki pemilik tempat penggilingan gandum itu marah besar terhadap anjing itu. Dengan cepat dia melompat dan mencoba menangkap kaki anjing itu. Anjing itu mencoba berlari, akan tetapi dia tidak berhasil. Laki-laki itu mengambil satu dirjen minyak bensin dan menyiramkannya ke badan anjing itu. Laki-laki itu menyalakan korek api dan tiba-tiba saja api itu menyambar badan anjing tersebut. Anjing itu berteriak-teriak kesakitan dan berlari ke arah kebun gandum laki-laki itu. Api yang ada di badan anjing itu bersentuhan dengan daun-daun kering yang ada di dalam kebun itu. Api itu sangat cepat berpindah dari satu daun ke daun yang lain, sehingga terjadilah kebakaran yang sangat besar dalam kebun itu, yang membuat laki-laki itu tidak bisa memadamkannya. Pada hari itu, habislah semua apa yang dia miliki dari isi kebunnya. Teman-teman, ketika kita lagi marah, kita tidak dibolehkan untuk mengambil sebuah keputusan. Karena bisa jadi keputusan yang kita ambil di saat kita marah itu akan membawa kepada kehancuran dan kerusakan yang lebih besar. Itulah sebabnya juga di dalam hukum Islam, seorang laki-laki yang menjadi seorang hakim dalam sebuah pengadilan, maka dia tidak boleh memberikan sebuah keputusan. Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita telah mengajarkan kepada kita ketika beliau didatangi oleh seorang laki-laki agar dia diberi nasihat oleh Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "La taghdab." Kemudian laki-laki itu meminta lagi untuk dinasihati, maka Rasulullah SAW mengatakan, "La taghdab." Janganlah kamu marah. Kemudian dia meminta nasihat lagi, maka Rasulullah SAW mengatakan, "La taghdab." Janganlah kamu marah. Di hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa syadidu bis-sur'ah. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yang artinya, orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat.
Akan tetapi, orang kuat yang sebenarnya adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia marah. Teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan di dalam video ini bisa memberi manfaat kepada kita dan kita termasuk orang-orang yang mengutamakan akhlak dan menjaga diri kita agar selalu berakhlak dengan akhlak yang mulia, termasuk juga dalam kondisi marah. Terima kasih telah menonton video saya ini, semoga memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.